Episode selanjutnya dari Love Next Door dimulai dengan kilas balik ke masa lalu Sung Hyo dan Seok Ryu. Sung Hyo mengikuti kompetisi renang di mana kedua orang tuanya tidak dapat hadir karena ibunya adalah seorang diplomat dan ayahnya adalah seorang dokter. Tanpa ada yang menemaninya, Seok Ryu berada di antara kerumunan dengan panik menyemangatinya. Adegan ini menyoroti betapa dekatnya Sung Hyo dan Seok Ryu meskipun mereka sering bertengkar. Sung Hyo akhirnya memenangkan perlombaan. Keesokan harinya, jelas terlihat ada yang tidak beres dengan keluarga Sung Hyo. Di tempat kerja, Sung Hyo mengetahui tentang klien baru yang ingin membangun rumah pensiun mewah untuk orang kaya, tetapi hatinya tertuju pada kompetisi desain untuk membangun gedung olahraga sekolahnya, tempat ia dulu berenang. Sementara itu, seperti kata pepatah, kebiasaan lama sulit dihilangkan. Seok Ryu benar-benar membuat jadwal pengangguran untuk dirinya sendiri, yang kira-kira seperti ini: bermain game, melamun, menonton TV, tidur siang, dan sebagainya. Ia kemudian mengajak Sung Hyo untuk membaca komik bersamanya, tetapi diabaikan begitu saja. Namun kemudian, Sung Hyo dan Moeng menghabiskan waktu bersamanya di toko buku sebelum berangkat ke pekerjaan mereka masing-masing. Sementara Seok Ryu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk jadwal waktu luangnya dari pukul 8 malam hingga pukul 10 malam. Keesokan harinya, dia tidak sengaja bertemu dengan guru wali kelasnya, yang kini menjadi kepala sekolah. Saat membantunya membawa pesanan dari restoran orang tuanya, mereka bertemu dengan Sung Hyo, yang sedang mengunjungi pusat kebugaran untuk mengikuti kompetisi desain. Saat gurunya menyebutkan perusahaan lamanya, Seok Ryu tidak menyangkal pernah bekerja di sana dan entah bagaimana akhirnya memberikan ceramah khusus kepada para siswa sebagai alumni, hanya untuk bertanya-tanya apa impian masa kecilnya saat salah satu siswa bertanya kepadanya. Setelah dia mengakhiri ceramahnya, Sung Hyo meminta bantuannya untuk menggali kapsul waktu tempat ketiga sahabat itu menaruh surat-surat untuk dibaca 10 tahun kemudian. Namun, mereka tidak menemukannya, dan Sung Hyo pulang ke rumah. Moeng, saat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan ambulans, melihat seorang pria membantu mengatur lalu lintas dan menyatakan kepada rekan kerjanya bahwa pria itu adalah tipe idealnya. Pria itu sebenarnya adalah reporter dan Ho, tetapi dia tidak menyadari hal ini. Sung Hyo dan rekan pendirinya, Myung Woo, mengadakan pertemuan dengan calon klien mereka. Tetapi Sung Hyo tidak ingin bekerja sama dengan mereka karena mereka ingin dia menjiplak desain arsitektur. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara kedua pendiri mengenai masa depan perusahaan. Di tempat lain, Seok Ryu bertemu dengan calon klien yang ingin merekrutnya. Sung Hyo mengawasi ini dan mengingatkan Seok Ryu untuk mengejar mimpinya, sambil mempertanyakan apakah dia benar-benar ingin kembali bekerja di pekerjaan yang tidak disukainya. Seok Ryu berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang menyenangkan adalah sebuah hak istimewa. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran juga. Dalam adegan kilas balik, kita mengetahui bahwa Sung Hyo terlibat dalam kecelakaan mobil yang menghancurkan peluangnya untuk berkompetisi di Olimpiade Beijing 2008. Ia terpaksa menghentikan mimpinya untuk menjadi seorang atlet. Keesokan harinya, berkat campur tangan karyawan dan junior Sung Hyo, ia dan Myung Woo menyelesaikan konflik mereka. Sementara itu, Seok Ryu mempertimbangkan jalan hidupnya. Untuk memastikan apa mimpinya, ia mencoba menggali kapsul waktu itu lagi, tetapi tidak berhasil. Gurunya bertemu dengannya, dan Seok Ryu mengakui kebenaran tentang pengunduran dirinya dari pekerjaannya. Gurunya mendukung dan mendorongnya untuk mengikuti jalan yang dipilihnya sendiri. Saat hendak pergi, dia bertemu Sung Hyo di gedung olahraga dan mendapati bahwa Sung Hyo telah menemukan kapsul waktu dan menggodanya tentang surat yang ditulisnya untuk dirinya sendiri saat remaja. Sung Hyo melompat ke dalam air dan bercerita bahwa sudah lama dia tidak masuk ke kolam renang sejak kecelakaannya. Setelah sedikit diprovokasi, Seok Ryu melompat bersamanya dan hampir tenggelam, tetapi Sung Hyo memastikan dia tidak tenggelam. Dalam adegan kilas balik, kita melihat Seok Ryu mencoba menghibur Sung Hyo yang sedang patah hati setelah kecelakaannya. Kembali ke masa sekarang, mereka secara hipotetis saling bertanya tentang masalah hidup mereka, dan secara resmi terungkap melalui surat-surat kapsul waktu bahwa Sung Hyo telah menyukai Seok Ryu sejak mereka masih di sekolah menengah. Adegan berikutnya Seok Ryu dan Seong Hyo yang akhirnya membuka kapsul waktu dan membaca surat mereka masing-masing, tetapi ternyata surat Moeng hilang. Setelah membaca suratnya, Seong Hyo langsung berlari pulang, menghindari Seok Ryu yang mencurinya. Kemudian,
ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi memiliki perasaan terhadap Seok-ryu dan bahwa ia telah melewati masa SMA-nya. Seolah-olah kami mempercayaimu, Seung-hyo. Keesokan paginya, saat kita mengetahui bahwa keluarga Seok-ryu kekurangan dana, Ibu Seung-hyo bersiap untuk segera pergi dan tampak kesal saat suaminya menanyakan hal itu lagi. Kemudian, Seok-ryu, yang tidak punya kegiatan apapun, nongkrong di firma Seong-hyo saat Myung-woo memberitahu mereka bahwa perusahaan lama Seok-ryu, Grape, ingin bekerja sama dengannya. Koneksi Myung-woo di Amerika merekomendasikan firma mereka. Tantangannya adalah tidak satupun dari mereka yang cukup menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan lancar. Jadi meskipun Seok-ryu merasa tidak nyaman, ia maju untuk menjadi penerjemah mereka. Namun, setelah rapat daring berakhir, Seok-ryu mendengar tim berdiskusi tentang bagaimana mereka telah menyelesaikan firma yang berbeda karena tenggat waktu yang ketat dan perusahaan Seong-hyo yang terbilang baru tanpa rekam jejak. Ia memberitahu Seung-hyo, tetapi Seung-hyo bersikeras melakukan yang terbaik dan memintanya untuk merahasiakan informasi ini dari Myung-woo. Di tempat lain, Moeng dan Dan-ho bertemu di sebuah minimarket dan tampaknya telah menjadi saingan karena selera mereka yang sama terhadap rasa dan produk yang jarang tersedia. Kemudian, Seok-ryu dan Seong-hyo juga bertemu dengan keduanya, dan mereka semua mengobrol. Dan-ho mengetahui bahwa ketiganya adalah teman masa kecil, tetapi ketika Moeng bertanya di mana dia dulu tinggal, dia memberikan jawaban yang samar dan tiba-tiba meninggalkan kelompok itu untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, teman-teman bertanya kepada Moeng tentang surat kapsul waktunya, dan dia mengungkapkan bahwa dia mengeluarkannya malam itu setelah mereka mengubur kapsul tersebut. Namun, dia mengaku tidak ingat surat Seung-hyo. Apakah itu benar? Seung-hyo dan penonton dibuat penasaran. Di tempat lain, Moeng bertemu dengan seorang gadis berusia 6 tahun yang menarik yang sedang mencari lingkaran tanaman di taman. Gadis itu tampaknya percaya pada alien dan menyukai fiksi ilmiah, seperti Moeng saat ia seusianya, dan Moeng langsung menyukainya. Kemudian, ia memberitahu Seok-ryu tentang anak itu dan mengamuk karena ia lupa menanyakan namanya. Aku hampir kehilangan sahabatku karena seorang anak tak dikenal, keluh Seok-ryu dengan nada jenaka. Sementara itu, Dan-ho membantu ibu Moeng, seorang pemilik real estate yang telah membantunya mendapatkan apartemennya, dengan beberapa kardus. Ibu Seok-ryu masuk, menganggapnya menawan, dan bertanya tentangnya sebagai calon pasangan Seok-ryu. Akan tetapi, ibu Moeng tidak jadi mengungkapkan sesuatu yang penting tentang Dan-ho karena ada yang mengganggunya. Seong-hyo, Myung-woo, dan Seok-ryu akhirnya menuju ke pertemuan besar, di mana Seung-hyo akan menyampaikan proposal mereka kepada perwakilan Grape. Seok-ryu merasa tidak nyaman saat bertemu dengan mantan anggota tim yang kini menjadi pemimpin tim. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Seok-ryu adalah korban pelecehan di tempat kerja oleh anggota timnya, yang memanipulasinya agar mengerjakan semua pekerjaan untuk mereka. Ada juga rumor tentang jeda karir yang diambilnya beberapa tahun lalu. Terguncang oleh kehadiran anggota tim tersebut, Seok-ryu meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan anggota tim tersebut, yang memandang rendah dan mengolok-oloknya. Seung-hyo mendengar bagaimana ia melecehkan Seok-ryu dan memukulnya. Di tengah ancaman, Seok-ryu meniru kepribadian wanita gila, yang galak dan memukul pria Grape tersebut, mengancamnya dengan bukti malapraktik yang dilakukannya di perusahaan. Kemudian, kedua sahabat itu mengutuknya dan semua orang yang melecehkan Seok-ryu dengan menggunakan gembok cinta di Menara Namsan. Saat di sana, Myung-woo memberitahu mereka bahwa mereka telah ditawari pekerjaan lain oleh Grape karena mereka menyukai desain mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa mantan rekan setim Seok-ryu telah dipecat. Ternyata Myung-woo merekam percakapan mereka dan juga berteman dengan wakil presiden Grape. Dalam kilas balik, kita melihat Seok-ryu melewatkan ujian tiruan penting untuk mendukung Seung-hyo dalam turnamennya. Dan-ho mengambil foto mereka, yang kemudian ia kirimkan kepada Seok-ryu di masa sekarang. Dalam kilas balik lainnya, kita melihat Seung-hyo mengunjungi Seok-ryu di Amerika Serikat, membawakannya banyak barang dari Korea. Ia memeluknya ketika Seung-hyo menunjukkan bahwa ia membawa buku-buku favoritnya. Episode berakhir dengan Seok-ryu memeluknya untuk memberi selamat kepadanya karena telah bekerja dengan Grape, membuat Seung-hyo terkejut dan tersipu.